Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, sesuai janji saya pada video sebelumnya, jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang perusahaan yang dulunya itu berkinerja bagus, berjaya, namun akhirnya hancur karena hutang. Jadi kalau kita bicara tentang hutang itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hutang konsumtif, dan yang kedua adalah hutang produktif. Kalau hutang konsumtif itu udah jelas ya, jelek dan enggak berfaedah. Nah, kalau hutang produktif yang rata-rata dimiliki oleh perusahaan, itu kayak dua sisi mata uang nih. Jika nominalnya masih terkontrol dan dikelola dengan baik, maka perkembangan bisnis itu akan berjalan dengan sangat pesat. Namun sebaliknya, jika nominal hutangnya ini terlalu besar, apalagi sampai salah kelola, maka hutang ini dapat membawa perusahaan tersebut jatuh dalam kehancuran. Berikut saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang dua perusahaan yang dulunya berjaya banget memimpin di industrinya masing-masing, namun pada akhirnya hancur karena salah mengelola hutang. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu PT Sariwangi. Setiap bicara tentang teh celup, pasti yang pertama kali terbesit di pikirannya Sobat Maya itu adalah teh celup Sariwangi. Yes, betul banget. Sariwangi ini udah menjadi top of mind-nya kita nih kalau misalnya kita bicara tentang teh celup. Sariwangi sendiri didirikan pada tahun 1962 dengan nama lengkap PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Kantornya ada di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Pada masa kejayaannya, Sariwangi ini adalah perusahaan yang berkinerja bagus dan selalu berinovasi. Sariwangi sendiri mulai memperkenalkan produk teh yang dikemas dalam kantong, itu pada tahun 1973, yang kemudian pada akhirnya diberi dengan merek teh celup Sariwangi. Tentu saja, teh celup Sariwangi ini langsung sukses di pasaran, karena ini merupakan sebuah inovasi di mana perusahaan teh yang lain itu masih melakukan pengemasan teh secara konvensional dan tradisional. Jadi Sariwangi ini hebat ya, di mana orang-orang masih bergerak di tempat, dia udah selangkah lebih di depan. Kesuksesan inilah yang membuat Unilever pada akhirnya di tahun 1989 mengakuisisi produk dan teh celup merek Sariwangi ini. Nah, setelah proses akuisisi tersebut, PT Sariwangi tetap menjalankan bisnisnya. Nasib buruk mulai menimpa Sariwangi pada tahun 2015. Di tahun tersebut, PT Sariwangi beserta perusahaan afiliasinya mulai terjerat hutang hingga 1,5 triliun kepada sejumlah kreditur. Salah satu penyebabnya adalah karena gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Dana yang dikeluarkan untuk investasi ini sangat besar, namun sayangnya enggak berjalan sesuai dengan harapan. Singkat cerita, walaupun udah mengajukan PKPU, hingga tahun 2018, PT Sariwangi beserta afiliasinya masih nggak bisa melaksanakan kewajibannya. Sehingga pada akhirnya kedua perusahaan tersebut menyandang status pilot. Agak disayangkan ya, perusahaan sebesar itu namanya udah dikenal, pada akhirnya tetap harus pilot. Oke, kita lanjut ke perusahaan kedua, yaitu Dunia Teks. Industri tekstil merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Namun sayangnya, industri ini dalam beberapa tahun terakhir itu mulai agak meredup karena gencarnya serangan dari impor tekstil dari luar negeri. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah Dunia Teks Group. Dunia Teks adalah perusahaan tekstil yang juga disebut sebagai yang terbesar di Indonesia. Dunia Teks sendiri didirikan pada tahun 1974 di Surakarta, Jawa Tengah dengan nama CV Dunia Teks Industri Tekstil. Pada awalnya, perusahaan hanya bergerak di bisnis pencelupan, tekstil, dan juga finishing, dan hanya memiliki karyawan sebanyak 130 karyawan. Lalu pada tahun 1988, Dunia Teks ini mengakuisisi PT Wijaya Teks, yaitu sebuah perusahaan tekstil tenun. Dari akuisisi ini, kemudian terbentuklah PT Dunia Teks yang kemudian akan menjadi induk usaha dari Dunia Teks Group.
Seiring dengan berjalannya waktu, Dunia Teks yang berkantor pusat di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah ini berkembang dengan sangat pesat dan membawahi kurang lebih 18 perusahaan di bawahnya dan memiliki karyawan lebih dari 40.000 karyawan. Produknya sendiri bukan hanya kain mentah ataupun kain jadi saja, tapi sudah ke printing, knitting, bahkan hingga ke denim. Dunia Teks nggak hanya menyasar pasar lokal aja, tapi udah merambah ke pasar internasional. Tujuan ekspornya antara lain udah ke Asia, Eropa, Afrika, dan juga Amerika. Selain berkutat di industri tekstil, Dunia Teks ini juga merambah ke industri properti melalui anak usahanya bernama Delta Merlin Dunia Property. Properti yang udah dibangun antara lain Hartono Mall Solo, Hartono Mall Jogja, The Alana Solo, Best Western Solo, dan juga pusat perbelanjaan Hartono Trade Center. Dengan kinerja yang demikian bagus dan juga predikat sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, rasanya sulit membayangkan Dunia Teks ini bisa jatuh ke dalam kehancuran. Kejatuhan ini bermula saat salah satu anak usaha Dunia Teks menerbitkan obligasi global sebesar 300 juta USD pada Maret 2019. Surat hutang global bertenor 5 tahun tersebut memiliki kupon sebesar 8,62%. Makanya nggak heran bahwa surat hutang global ini disambut dengan sangat hangat oleh investor global. Sampai-sampai pada saat penerbitan surat hutang global ini, peminatnya itu sampai oversubscribe 3 kali. Namun malah nggak dapat ditolak. 4 bulan kemudian, tiba-tiba prospek dari surat utang global ini mendadak suram. Pasalnya, salah satu lembaga pemeringkat utang yaitu S&P tiba-tiba memangkas peringkat obligasinya Dunia Teks ini dari yang sebelumnya double B- menjadi triple C- atau turun sebanyak 6 level. Peringkat triple C- ini menandakan perusahaan itu lagi ada guncangan dan juga bermasalah dari sisi likuiditas. Tentu saja pemangkasan peringkat ini bukan tanpa sebab. Selain karena faktor potensi gagal bayar, S&P juga melihat adanya potensi kesulitan likuiditas ini akan berdampak pada bisnisnya Dunia Teks. Di bulan Juni 2019, akhirnya ada kupon obligasi yang gagal bayar. Dan akhirnya setelah itu terkuak bahwa total hutang dari Dunia Teks ini totalnya itu ada kurang lebih sebesar 22 triliun. Tentunya hutang sebesar ini langsung berdampak pada saat serbuan produk tekstil impor dari luar negeri terutama China masuk menyerbu pasar Indonesia. Kabar terakhir, Dunia Teks mulai menjual mall dan juga propertinya untuk membayar hutang. Lalu akhirnya pada tahun 2020 kemarin, para krediturnya Dunia Teks setuju bahwa hutangnya Dunia Teks ini akan direstrukturisasi. Semoga saja dengan adanya kejadian ini, Dunia Teks ke depannya itu bisa memperbaiki cash flow-nya dan juga lebih bijak dalam mengelola hutang ataupun pemakaian hutangnya. Sehingga ke depannya Dunia Teks bisa bangkit lagi dan menjadi salah satu perusahaan tekstil yang kembali berjaya di Indonesia. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya hari ini tentang dua perusahaan yang dulunya berjaya tapi hancur karena hutang. Makanya, dalam dunia saham sendiri, saya tuh lebih suka kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki DER itu di bawah 1. Kenapa? Karena masih ada cash flow-nya. Jadi kalau misalnya pun ada amit-amit ada krisis ya, itu mereka masih bisa survive. Berbeda dengan perusahaan yang punya banyak hutang, apalagi hutangnya dalam mata uang asing. Nah Sobat Maya, jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika responnya positif, pada next video saya akan coba untuk sharing kepada Sobat Maya tentang perusahaan TBK yang udah ada di bursa kita, yang dulunya berjaya, tapi pada akhirnya bangkrut ataupun hancur karena hutang ataupun nggak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.